Bismillah, jawaban soal nomor pertama terkait penjelasan mengenai mujizat Al-Quran dan segi-seginya. Untuk yang pertama, pengertian mujizat Al-Quran ya. Mujizat Al-Quran itu adalah suatu hal atau peristiwa luar biasa pada Al-Quran yang terjadi melalui Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kenabiannya yang didatangkan kepada orang yang ragu untuk melakukan atau untuk mendatangkan hal yang serupa, namun mereka tidak mampu melayani tantangan tersebut. Nah, kemudian dari segi kemujizatannya, segi-segi kemujiatan Al-Quran ini ada 5 bagian ya. Yang pertama itu ada dari segi gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini dalam Al-Quran sangatlah indah karena mampu membuat orang Arab pada saat itu kagum dan terpesona. Kemudian segi yang kedua itu dari susunan kalimatnya. Walaupun hadis ini qudsi, hadis nabawi sama-sama keluar dari mulut Nabi, kan tetapi namun susunan kalimat serta bahasanya itu sangat berbeda, sangat jauh berbeda bahkan ya. Nah, kemudian segi yang ketiga itu dari hukum ilahi yang sempurna. Nah, karena Al-Quran ini bersifat global dan universal yang di dalamnya terkandung berbagai macam hal yang mencakup aspek kehidupan, baik itu kehidupan duniawi ataupun kehidupan akhirat. Kemudian poin yang terakhir, poin yang keempat, ketelitian redaksinya ya, dan yang terakhir itu dari syarat-syarat ilmiahnya. Baik, kemudian soal berikutnya terkait ayat muhkam dan mutasyabihat ya. Untuk yang pertama, pengertian muhkam nih. Ayat muhkam ini adalah ayat yang dimaksudkan dapat diketahui dengan gamblang baik melalui takwil maupun tidak. Nah, sedangkan ayat mutasyabih ini adalah ayat yang maksudnya hanya dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti nanti datangnya hari kiamat, dajjal, dan huruf-huruf muqatta'ah. Kemudian dari segi urgensinya, saya menjadi kelompok menjadi 3 ya. Yang pertama, uh, yang pertama, apabila seluruh ayat Al-Quran terdiri dari ayat-ayat muhkamat, nah maka akan hilanglah ujian keimanan dan amal lantaran pengertian ayat yang jelas. Kemudian jika surat Al-Quran mutasyabihat, maka akan hilangnya pelah kedudukannya sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia. Nah, kemudian orang yang benar keimanannya yakin bahwa Al-Quran seluruhnya dari sisi Allah, segala yang datang dari sisi Allah pasti hak dan tidak mungkin bercampur dengan kebatilan. Dan yang terakhir, bukan dari mutasyabihat ini adalah dengan adanya ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat ini dalam Al-Quran tentunya menjadikan umat Islam itu untuk terus menggali berbagai kandungannya. Baik, untuk jawaban soal nomor 3 terkait pengertian amsal dan macam-macam amsal. Yang pertama, pengertian amsal. Saya ambil pengertian berdasarkan dari pendapat Ibnu Imam Al-Qayyim. Amsal ini adalah beliau menyerupakan dengan sesuatu yang lain dalam hal hukumannya dan mendekatkan sesuatu yang bersifat abstrak atau tidak jelas dengan yang bersifat indrawi, atau mendekatkan salah satu dari dua yang konkret atas yang lainnya dan menganggap yang satu sebagai yang lain. Nah, kemudian dari segi macam-macam amsal ini ada 3 ya. Yang pertama ada amsal musarrohah, yaitu amsal yang di dalamnya dijelaskan dengan lafaz masal atau sesuatu yang menunjukkan tasbih. Nah, contohnya itu surat Al-Baqarah ayat 17 sampai ayat 20. Kemudian yang kedua itu ada amsal kaminah, yaitu amsal yang di dalamnya tidak disebutkan dengan lafaz tamsil. Tamsil ini pemisalan ya, tetapi ia menunjukkan dengan makna yang indah, menarik, dan dalam kepadatan redaksinya dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang serupa dengannya. Nah, untuk masalah ini contohnya itu surat Al-Baqarah ayat 68. Dan yang terakhir ada amsal mursalah, yaitu amsal yang berisi kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lafaz tasbih secara jelas, tetapi kalimat-kalimat itu berlaku sebagai masal. Contohnya ada di dalam surat Al-Mudassir ayat 38. Oke, baik, kemudian soal berikutnya tentang pengertian qasam atau al-qasam ya. Dan dari segi bahasanya, al-qasam ini bentuknya plural ya, dan memiliki makna al-khaf atau al-yamin yang dalam bahasa Indonesia itu artinya sumpah. Kemudian secara istilah, al-qasam ini dijabarkan sebagai ungkapan yang dapat yang dipakai guna memberikan penegasan atau pengukuhan suatu pesan dengan menggunakan kata-kata qasam dalam pemakaiannya. Nah, kemudian hikmahnya. Nah, hikmahnya ada qasam Al-Quran ini diharapkan dapat meyakinkan manusia yang cenderung ragu-ragu ya dari menolak berita-berita Al-Quran hingga menjadi argumentasi dan hujah yang kuat serta tidak terbantahkan. Baik, kemudian jawaban soal terakhir tentang pengertian kosos. Nah, kosos ini
bisa diartikan kejadian atau cerita atau kisah juga bisa dalam Al-Quran yang menceritakan hal-hal ihwal umat-umat terdahulu dan nabi-nabi mereka, dan peristiwa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan bahkan yang akan terjadi. Nah, tujuan dari kisah-kisah dalam Al-Quran apa sih? Nah, tujuannya itu untuk memberikan argumentasi yang kuat kepada manusia bahwa Al-Quran itu bukanlah karya manusia, tapi merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih.